Salam, jumpa kembali bersama dengan saya Meleyanto Nama. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13 akan menjadi dasar penopang kehidupan rohani setiap kita di sepanjang hari dan bahkan untuk seterusnya. Yang menariknya saudara, di ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ayat ini ada terdapat dua kalimat yang menarik. Yang pertama, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ini menunjukkan sebuah kalimat yang penuh dengan waktu. Dan waktu itu merupakan sebuah kesempatan. Dan kesempatan ini menurut penulis Mazmur 84 ini adalah kesempatan bagi bangsa Israel di zaman dulu dan bahkan untuk kita di sekarang ini sebagai bahan pelajaran bagi kita. Ketika bangsa Israel masih berada di tanah perbudakan yaitu Mesir, atas pertolongan Tuhan melalui Musa, mereka dibebaskan. Lalu Musa memimpin mereka untuk menuju ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan bagi mereka untuk menjadi milik pusaka. Tetapi sebelum mereka sampai ke tujuan janji Tuhan itu, dengar baik-baik saudara. Alkitab menyatakan bahwa mereka menghadapi berbagai pencobaan dan persoalan, atau dengan kata lain ujian hidup. Dan inilah waktu yang membuat mereka sangat berarti, bahwa mereka semakin hari semakin kuat kehidupan rohani mereka, sebab Tuhan memberikan waktu sebagai kesempatan untuk membentuk mereka menjadi orang yang rendah hati. Di sepanjang perjalanan mereka menahan lapar, mereka menahan haus, mereka harus menghadapi peperangan melawan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan di antara mereka sebagian merontak sama Musa. Di antara mereka sebagian harus tidak ingin mendengar firman Tuhan. Bahkan di antara mereka sebagian pada waktu itu ingin pulang ke tanah Mesir saudara. Dan tidak ingin fokus lagi ke tujuan akhir itu tanah perjanjian Tuhan. Dan bahkan Alkitab mencatatkan saudara, mereka berjalan melintasi padang gurun selama 40 tahun. Dan bahkan mereka melewati satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Semuanya karena Tuhan memberi kesempatan bagi mereka, supaya mereka dilatih, supaya kehidupan mereka tetap kuat. Tetapi di antara mereka sebagian yang tidak merespon dengan serius, sehingga melihat kembali tanah Mesir, atau yang kata lain hal-hal yang di belakang yang seharusnya dilupakan, mereka masih ingat. Sama juga saudara, ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, mengizinkan kesempatan yang paling terbaik menurut kehendaknya untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, harus fokus ke depan. Tujuan itu untuk mencapainya. Jangan sekali-sekali menoleh ke belakang lagi. Jangan sekali-sekali menoleh hal-hal yang tidak membangunmu, yang bisa melemahkan tujuanmu, bisa mematahkan rencanamu untuk mencapai tujuan yang kau kehendaki bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang di belakang harus lupakan. Kita mengikuti gayanya Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku dan aku fokuskan pikiranku apa yang di depanku. Itu dia. Jadi inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan bahkan menjadi pelajaran bagi kita yang sangat terpenting. Kalimat yang kedua saudara, hendak menghadap Allah di Sion. Allah di Sion berbicara soal tempat di mana Tuhan Allah itu berada. Sion berbicara tempat, dan di tempat Sion lah, di situ Tuhan berada. Nah, ketika bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian, bahkan di Gunung Sion inilah sebagai pusat hadirnya Tuhan untuk selalu memberi firman kepada bangsa Israel, atau berfirman kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Dan Musa menyampaikan lagi firman itu kepada bangsa Israel. Nah, menariknya lagi saudara, sebagai pelajaran dari
menghadap Allah di Sion ini, atau Sion sebagai tempatnya Allah hadir itu, sangat berkaitan dengan apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum kembali ke surga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal. Dan jika aku sudah menyediakan tempat di sana bagimu, maka kau datang kembali dan membawa kamu ke sana, sehingga di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Artinya bahwa Tuhan Yesus sangat menginginkan semua orang yang percaya kepada Dia itu hidup bersama-sama dengan Dia, sama seperti bangsa Israel di zaman dulu. Mereka ingin hidup bersama dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan Allah, di situ orang Israel pun harus berkumpul untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, rahasianya apa? Bangsa Israel di zaman dulu mereka tetap kuat dalam kekuatan rohani, kehidupan rohani mereka menjadi tetap kuat. Dan itu akan menjadi bahan pelajaran bagi kita di zaman sekarang ini. Rahasia yang paling terbesar ada 3 dalam catatan saya. Sampai kehidupan rohani sebagian dari orang Israel tetap kuat sampai mereka mencapai tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Yang pertama, saudara, rahasia yang paling pertama yang saudara saya harus mengetahui adalah harus menyukai dulu kediaman Tuhan. Menyukai dulu, menyenangi dulu, senang dulu sama tempatnya yang dijanjikan Tuhan itu, yang disediakan bagi setiap orang. Barulah kita akan menjadi orang yang kuat. Sebab pikiran kita, perasaan kita akan fokus pada tujuan tempat itu. Jika fokus kita saat ini untuk surga, maka kita harus suka akan surganya Tuhan itu. Kita harus benar-benar percaya. Kita harus yakin. Kita harus benar-benar mendengar, ketika mendengar surga itu, kita senang. Karena pentingnya kita senang dulu sama kediaman Tuhan. Kediaman Tuhan ini, saudara, di Yohanes pasal yang kedua, di sana murid-murid katakan bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Setiap orang yang percaya, ketika dia ingin mencintai rumahnya Tuhan, maka rumah Tuhan itu benar-benar menghanguskan. Sebab kenapa menghanguskan? Kita sebagai manusia yang akan diproses oleh Tuhan. Sebab kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan harus memproses kita, membentuk kita, sama seperti perjalanan Israel dari tanah Mesir untuk mencapai tanah perjanjian. Ada berbagai macam proses yang diizinkan Tuhan itu terjadi. Tujuannya satu, untuk menjadi orang yang rendah hati, mencintai rumah Tuhan. Itulah rahasia paling pertama untuk menjadi kekuatan rohani setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Rahasia yang kedua, setiap orang percaya harus merasa berbahagia. Kenapa berbahagia? Sebab kita berada di tempatnya Tuhan, di kediamannya Tuhan. Bukan kita tinggal di luarnya Tuhan atau di luar kediaman Tuhan, tetapi kita dipilih oleh Tuhan untuk hidup di dalam kediamannya. Kediaman Tuhan ini, saudara, tujuan pentingnya kita hidup dalam kediaman Tuhan adalah untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan apa? Dengan apa yang kita miliki. Memuliakan Tuhan dengan segala potensi hidup kita yang kita miliki, yang sudah dikaruniakan Tuhan itu. Yang kita harus memuliakan supaya Tuhan benar-benar mengasihi kita, dan kita pun lebih mengasihi Tuhan lagi. Saudara yang gue kasih, ketika orang yang berbahagia dengan memuji-muji Tuhan, atau dengan bahkan yang bersyukur atas hidupnya, atas setiap pemberian Tuhan dalam hidupnya, selalu ditanggapi dengan ucapan syukur, maka yang terjadi adalah kuasa Tuhan turun atas kehidupan orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar berbahagia bersama Tuhan dalam duka, dalam susah. Nah, kuasa Tuhan atau kekuatan Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, setelah kuasa Tuhan ini menyertai kita, saudaraku yang kekasih, maka apapun yang kita hadapi,
persoalan apapun yang kita hadapi, proses demi proses yang kita hadapi dan lewati, bahkan tempat-tempat yang dimana tidak dikenal oleh, tidak pernah mendengar firman Tuhan, ataupun tidak pernah melihat berkat Tuhan dengan jelas karena mungkin belum saatnya, maka disitulah fungsi kita menjadi orang yang tinggal di dalam kediaman Tuhan. Disitulah fungsi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah memilih hidup dalam kediaman Tuhan dan sudah ditempatkan Tuhan untuk menjadi berkat. Menjadi berkat, mengubah yang tidak menjadi berkat menjadi berkatnya Tuhan di situ, saudara yang gue kasih. Nah, rahasia yang ketiga yang terakhir ini adalah rahasia kehidupan rohani yang tetap kuat adalah doa. Doa sepanjang saya belajar ada berbagai definisinya. Ada yang sebagian orang menyatakan doa ibarat nafas hidup. Dan itu betul. Ada orang yang berkata bahwa doa artinya hubungan intim setiap orang yang percaya kepada Tuhan secara dua arah, gitu. Nah, saudara kekasih, doa sekalipun sudah ada berbagai versi itu, tetapi saya mau katakan begini, saudara. Menurut saya, doa artinya berbicara dengan Tuhan. Singkat saja, saudara, kita pakai seperti itu, simple jawabannya kan. Artinya berbicara dengan Tuhan. Jadi ketika kita mau dimanapun kita berada, kita berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Ketika kita berbicara sama Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan pertolongannya dalam kehidupan kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, pentingnya doa ini, saudaraku yang kekasih, supaya Tuhan terus mengontrol hubungan kita dengan Dia, bahkan hubungannya Tuhan dengan kita menjadi jembatan. Makanya di Pemazmur ini menyatakan bahwa lihatlah perisai kami Tuhan. Perisai itu apa? Berbicara soal iman. Kadar iman kita sebagai orang percaya ada yang 30%, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100% kadar imannya, saudara. Tetapi semua perbedaan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Nah, inilah dia. Doa itu sangat penting ketika kita menghadapi persoalan, kita bawa dalam doa. Berdoa. Dan berdoa ini sangat penting untuk membuat kita semakin cinta di mana Tuhan berada, bahkan mencintai Tuhan kita itu dengan senantiasa. Saudara yang kekasih, dengan melalui doa menunjukkan bahwa kita memiliki iman dengan Tuhan, dan doa ini akan membuat kita untuk semakin kuat berjalan menghadap Tuhan di setiap harinya. Walk by faith, berjalan dengan iman, atau dengan journey of faith, perjalanan iman kita akan semakin kuat ketika doa selalu kita lakukan dengan Tuhan. Amin.